Purwodadi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Subang, akan mengobservasi rekan saya yang bernama Ibu Afifah. Dia samarkan yang mengajar di SMP Negeri 3 Purwodadi. Ini adalah percakapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Afif. Selamat pagi Bu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah ya, baik ya. Bu Afif ngajar kelas berapa nih tahun pembelajaran hari ini? Pembelajaran ini? Untuk tahun pembelajaran sekarang Iya. ngajar kelas 7 dari 7A sampai 7E. Oh, kelas 7 ya. Pelajaran IPA. Pelajaran IPA ya. Siap ya Bu Afif diobservasi sama saya? Insya Allah. Sebelumnya Bu Afif, saya ingin mengetahui dulu apa sih nanti pembelajaran yang akan Bu Afif lakukan itu, tujuannya itu untuk apa pembelajarannya? Pembelajaran ini akan dilakukan besok ya Bu, mengenai mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, pembelajaran ini dilakukan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi setelah peserta didik melakukan literasi, nanti peserta didik ini diharapkan bisa melakukan penyelidikan sederhana. Oh iya, penyelidikan sederhana, pengukuran suhu tubuh dengan berbagai aktivitas gitu. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bagaimana sih mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh saat suhu tubuh ini meningkat. Iya, berarti menganalisis ya. Iya. Setelah nanti literasi dulu berarti ya. Ya, literasi kan nanti dikasih LKPD. Iya. Iya, wah menarik nih. Soalnya beda jenjang, beda pelajaran ya Bu Afif. Selanjutnya nanti pas pembelajaran ya Bu Afif ini area pengembangan yang hendak dicapai lebih khususnya gitu ya. Area pengembangannya apa kira-kira? Ya, karena mungkin sebagian besar ya kalau misalnya dominannya siswa itu rendah gitu motivasi belajarnya. Jadi dengan pembelajaran ini anak melakukan penyelidikan diharapkan ya motivasi belajar siswa itu bisa meningkat. Berarti motivasi ya, Iya, motivasi belajarnya meningkat dalam pembelajaran IPA, terutama ini materi ini kan tentang suhu. Iya. Sedikit rumit kan fisika gitu. Ada fisikanya. Jadi anak kadang-kadang dengar fisika, dengar hitungan tuh pusing gitu, nggak mau gitu. Jadi ya dalam pembelajaran ini diharapkan ya motivasi belajar siswa bisa meningkat. Gitu. Kemudian kan nanti pakai pembelajaran inquiry. Jadi siswa diharapkan bisa menemukan konsep sendiri tanpa guru memberikan penjelasan dari A sampai Z gitu. Jadi pembelajarannya lebih bermakna buat siswa konsep. Jadi area pengembangannya ingin menemukan konsep siswa sendiri ya. Iya. Udah 2 tuh Bu Afif. Ada lagi tidak kira-kira? Ya, jadi dalam penyelidikan pastikan yang namanya siswa dibagi kelompok nih, bisa berkolaborasi dalam kelompok. Iya. Berarti berkolaborasi ya. Area ingin siswa itu ingin lebih berkolaborasi lagi dengan siswa yang lainnya ya. Itu area pengembangan. Waduh, sepertinya menarik ya Bu Afif. Kira-kira itu tujuannya udah ya. Area pengembangannya sudah juga. Kira-kira sebelum memulai pembelajaran, strategi yang sudah disiapkan oleh Bu Afif apa aja nih strateginya biar tujuan pembelajaran tersebut tercapai? Ya, untuk dilakukan penyelidikan, ada pembelajaran yang digunakan ini model pembelajaran inquiry tadi, menemukan konsep. Kemudian siswa berkelompok untuk menganalisis nih bagaimana tadi mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh dalam berbagai aktivitas saat suhu tubuh meningkat. Kemudian yang terakhir itu siswa diberi pertanyaan pemantik. Di awal berarti ya. Diberikan pertanyaan pemantik untuk memancing siswa nih bagaimana bisa menemukan konsepnya nanti menjaga mekanisme kestabilan suhu itu bagaimana. Berarti diberikan pertanyaan dulu ya, sesuai digali ya kemampuannya tersebut. Digali kemampuan awalnya.
Sudah 2 nih diberikan pertanyaan sudah ya. Terus ada lagi tidak strategi yang dipersiapkannya kira-kira? Untuk ini sih paling kalau misalnya di pembelajaran nanti untuk evaluasinya digunakan juga aplikasi Quizzes. Jadi aplikasi Quizzes berbasis online. Biasanya kalau anak kan paling seneng ya kalau online gitu berbasis game. Nah itu salah satunya juga untuk menambah gitu. Jadi termotivasi juga ya anak-anak kalau sudah pegang HP itu sudah semangat. Strateginya menarik ya Bu Apip. Ada diberi pertanyaan, nanti terakhirnya di quizzes juga ya online. Oke nih, sepertinya saya cukupkan sekian pertanyaan-pertanyaan dari praobservasi ini ya Bu Apip. Kita sharing ngobrol ya. Kita lanjutkan, berarti kita langsung observasi nih nanti ya. Berarti besok ya Bu Apip? Iya besok. Pada jam berapa? Jam pelajaran ketiga keempat ya. Oke Bu Apip, sampai ketemu besok ya. Di kelas berapa? Di kelas 7E. 7E, siap. Sekian percakapan praobservasi saya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran IPA di kelas 7E. Sekian. Ya.
tadi materi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang suhu ya, bahwa suhu itu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Adapun alat untuk mengukur suhu dinamakan dengan apa? Termometer. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh ya. Sebelum memulai pembelajaran ya, Ibu akan melakukan tes diagnostik. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kami panggil namanya silakan mengacungkan kemampuan awal kalian. Nah, ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama ya, yang bisa menjawab silakan boleh mengacungkan tangan. Ya, kalau kalian semua bisa. Ya, pertanyaan yang pertama, kalian kan biasanya pas pelajaran PJOK ya, saat pelajaran PJOK kalian biasa melakukan berbagai jenis olahraga ya. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah berolahraga? Panas, gerah, ya. Kemudian apa lagi? Capek, ya. Panas, gerah, capek. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan perbedaan kondisi saat kalian sebelum berolahraga dan setelah berolahraga. Sebelum kayak gimana, setelah kayak gimana? Coba kalau kalian olahraga nih pagi-pagi sebelum berolahraga, rasanya kayak gimana badan kalian setelah berolahraga kayak ini terasa panas ya, tubuh semakin terasa panas gitu biasanya keluar keringat ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kamu lakukan agar kamu tidak merasa kegerahan atau kepanasan setelah berolahraga? Boleh tidak? Minum air biasa. Terus ada lagi tidak yang bisa dilakukan supaya tidak kegerahan? Istirahat ya. Kalau mandi, kalau olahraganya di rumah, kalau di sekolah kan tidak mungkin mandi ya. Tapi hanya dengan biasanya minum air biasa ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kamu pernah berkemah? Kalian ada yang pernah berkemah? Sini pernah berkemah. Kan biasanya kalau berkemah di pegunungan itu terasa dingin ya. Nah, apabila kamu sedang berkemah, bisa berubah ya. Pagi dingin, ya. Kemudian makin siang biasanya makin panas sekali, ya. Nanti sore hujan, dingin lagi. Nah, dengan perubahan lingkungan, dengan perubahan suhu lingkungan yang berubah-ubah dari pagi, siang ke malam, nah kira-kira dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, suhu tubuh kita ini berubah-ubah atau tetap? Berubah-ubah. Kira-kira bisa jadi karena suhu lingkungan. Nah, ini yang akan kita bahas ya, yang akan kita cari jawabannya pada hari ini ya. Nah, ya. Coba perhatikan jawaban yang ada di depan. Di sini adalah tokoh Islam ya. Ibu akan memperkenalkan tokoh Islam di mana beliau ini adalah salah satu pionir ya, salah satu pionir yang dia meneliti mengenai gumpalan udara yang nantinya hasil penelitiannya ini akan menjadi dasar bagi seseorang untuk membuat satu alat yang namanya nanometer. Siapakah dia? Dia adalah Al-Hajini ya. Kalian melakukan literasi, peserta didik mampu melakukan penyelidikan sederhana berupa pengukuran suhu pada saat suhu tubuh mengalami kenaikan suhu dengan berbagai aktivitas yang berbeda. Kemudian, setelah melakukan penyelidikan dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis mekanisme menjaga kestabilan
akan melakukan evaluasi berupa kuis melalui kuis. Kemudian ada penilaian LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok. Ya. Kemudian ada penilaian keterampilan dari guru kerja kelompok kalian. Nah, penilaian yang terakhir adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilakukan ya untuk menilai yang pertama apa saja yang dinilai. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dalam kelompok, apakah kalian berkontribusi dalam penyelidikan ini? Ya, bertanggung jawab tidak dalam melakukan tugasnya. Kemudian sikap jujur. Jujur dalam apa? Jujur dalam menyajikan data. Ya, jadi harus sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan. Kemudian jujur, tanggung jawab dan disiplin. Jangan sampai nanti kalian ya di antara kalian temennya ada yang melakukan penyelidikan, kalian mah diam aja. Berarti tidak disiplin, juga tidak tanggung jawab. Ya, jadi penilaian sikap yang dilakukan adalah apa tadi? Jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Ya, ada 3 penilaian sikap hari ini. Boleh? Yang laki-laki silakan bergabung kepada kelompoknya. Boleh di sini. Silakan itu untuk kelompoknya masing-masing ya. Waktu 5 menit untuk membaca dan memahami LKPD-nya. Silakan dengan berbagai aktivitas ya. Jadi ada duduk, kemudian ada lari kecil, ya, dan jadi saat kalian duduk, kemudian saat lari, setelah lari ya, setelah lari kecil selama 3 menit, duduk lagi sebelumnya. Kemudian setelah itu lari cepat. Nanti siapa yang akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak dan Ibu telah menyaksikan percakapan pra-observasi dan observasi yang saya lakukan bersama Ibu Afifah. Nah, kita saksikan pasca observasi. Bu Afifah, apa kabar hari ini? Terima kasih ya sudah diobservasi oleh saya. Bagaimana perasaannya? Ya lebih baik. Lebih baik ya. Karena kan kita bisa evaluasi kalau sudah diobservasi seperti ini. Kira-kira Bu Afif, maknanya ya observasi bagi Bu Afif itu apa sih kira-kira? Sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran kedepannya, apa yang kurang kan bisa ditingkatkan lagi, apa yang sudah baik yang lebih diperbaiki lagi ya. Begini ya Bu Afif, sekarang saya akan membacakan hasil evaluasi, hasil observasi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang menarik ya, ada beberapa hal yang sudah berjalan baik juga dalam pembelajaran. Yang pertama saya lihat siswa sangat senang saya lihat, wah asik begitu ya, antusias ketika ditawarkan untuk belajar di luar kelas, boleh pilih di luar atau di dalam ya. Ternyata anak antusias sekali, Bu saya pilih di luar, saya di dalam aja Bu. Jadi ada rasa senang siswa tersebut ya. Selanjutnya lagi saya melihat siswa itu punya inisiatif sendiri saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Afif berikan ya, baik itu di awal dan di akhir, juga di tengah-tengah juga. Siapa yang mau menjawab ini? Ya, saya Bu begitu ya. Selanjutnya lagi yang menarik lagi ya dari pembelajaran Bu Afif itu, saya itu melihat saat Bu Afif memberikan kuisis. Karena saya lihat itu di SMP 3 Purwadadi ini adalah kuisis itu hal yang baru ya. Yang baru langsung dilakukan langsung begitu. Biasanya kan di rumah kalau saat daring ya. Tapi sekarang siswa sudah membawa HP, selanjutnya online juga pembelajarannya ya. Jadi siswa itu sudah memberikan jawaban-jawaban langsung lewat kuisis tersebut. Itu hal yang paling menarik, bagus ya Bu. Mungkin nanti kedepannya saya juga akan memakai strategi seperti itu ya. Ada lagi catatan di situ ya, saat ada siswa yang cemberut gitu, ketika saya Bu mau bagian pegang HP buat stopwatch ya, terus temennya aku aja. Nah ada siswa yang sepertinya rebutan tugas gitu. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti ke depannya ya Bu Afif. Mungkin itu catatan observasi dari saya. Selanjutnya kira-kira nih Bu Afif ya, selama pembelajaran berlangsung ya, kira-kira apa sih yang menurut Bu Afif sudah berjalan baik dari pembelajaran tersebut? Kira-kira dari pembelajarannya tentang penyelidikan sederhana, pengukuran suhu, menjaga kestabilan suhu tubuh dan berbagai aktivitas. Nah, anak sudah bisa menemukan konsep sendiri. Berarti yang sudah kolaborasi juga. Sudah menemukan konsep ya. Menemukan konsep sendiri dari hasil penyelidikannya. Iya, begitu ya. Jadi siswa sudah menemukan sendiri konsep itu ya. Iya. Nah, itu yang kira-kira selama pembelajaran lagi gitu ya. Apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya, mungkin manajemen waktunya kali ya. Manajemen waktu ya. Soalnya aktivitas yang dilakukan anak kan ada yang di luar dan ada yang di dalam. Yang memantau saya sendiri, jadi berkelompok ya. Iya, jadi saya perlu mondar-mandir keluar masuk gitu untuk memantau aktivitas siswa. Gitu.
Jadi manajemen yang perlu diperbaikinya manajemen, dan Bu Apipnya harus kesana kesini kesana kesini untuk tetap mengontrol anak-anak ya. Iya, kemarin saya lihat ada yang di depan masjid ya, ada yang di depan lumayan jauh. Iya. Nah setelah itu, kalau itu yang merasa perlu diperbaiki ya sama Bu Apip, kira-kira strateginya bagaimana ke depannya untuk memperbaiki yang kurang tadi kira-kira? Ya kalau misalnya ini mungkin lokasinya lebih didekatkan lagi, bisa di depan. Kalau kemarin kan tidak di depan karena di lapangnya ada aktivitas, jadi takutnya terganggu. Tapi untuk kedepannya mungkin lokasi yang di luar bisa di depan lab gitu, atau sedikit posisinya aja mungkin ya, posisinya supaya saya tidak terlalu jauh untuk mengontrol anaknya. Posisinya aja berarti ya yang harus diperbaiki ya Bu Apip, biar ini. Selanjutnya lagi kira-kira ya Bu Apip, itu strateginya udah ya untuk memperbaikinya. Selanjutnya untuk kedepannya lagi, aktivitas pengembangan yang ingin lebih dikembangkan lagi, tadi kan keberhasilannya udah ada nih ya, aktivitas pengembangan yang ingin lebih dikembangkan lagi itu kira-kira apa? Mungkin keaktifan siswanya ya, keaktifan siswa kadang anak-anak ya karena berkelompok gitu. Yang pertama berarti keaktifan ya? Ya, keaktifan siswa mungkin karena berkelompok, jadi ada salah satu dua yang mengandalkan temannya gitu. Oh iya. Jadi lebih dikontrol lagi aja untuk kedepannya. Gitu. Berarti karena siswanya yang satu aktif, yang tidak. Iya, kadang ada yang menonjol. Yang bintang ya, gitu. Makul, ya saya lihat emang seperti itu ya. Nah kalau inginnya Bu Apip itu mengembangkan siswanya itu lebih aktif lagi, merata mungkin ya. Iya. Kira-kira dari strategi yang itu, kira-kira tujuannya agar apa Bu Apip? Agar apa ya, sih? Kalau misalnya mereka aktif dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran lebih bermakna gitu, materinya lebih bermakna bagi siswa gitu. Jadi mereka benar-benar paham gitu. Beda kan kalau misalnya hanya sekedar hafalan, dengan mereka mempraktekkan langsung, mereka aktif langsung gitu dalam melakukan penyelidikan. Oh iya, berarti Bu Apip ingin tujuan yang dicapai itu pembelajaran bermakna, ya siswa lebih paham lagi gitu ya. Iya, tidak sekedar menghafal. Kira-kira untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi ya, siswanya lebih aktif, lebih paham, menyeluruh begitu ya. Ada tidak faktor pendukung yang kira-kira mendukung gitu? Ya, misalnya dari teman, rekan guru, atau dari yang lainnya, mungkin ada yang mendukung untuk mencapai tujuan tersebut, berarti ya gini, jadi bisa kita menggunakan media mungkin ya, penambahan media yang lebih bervariatif, atau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan guru lainnya. Oh iya, dengan sesama mapel berarti ya? Ya, mungkin bisa. Oh dengan guru aja? Dengan guru mapel lainnya misalnya. Sebenarnya bisa. Dengan prakarya, dengan guru mapel juga IPA bisa. Oh iya, berarti dengan berbagai mapel ya, guru mapel yang berkaitan. Iya. Dengan yang berkaitan ya. Nanti kalau sudah pendukungnya ada nih, tujuannya ada, kira-kira ukuran keberhasilan dari yang ingin Ibu Apip kembangkan itu apa? Anak-anak atau dilihat dari anak-anak atau dari apa tuh Bu Apip ukuran keberhasilannya? Ya sesuai dengan tujuan tadi, berarti siswa lebih aktif, kemudian hasil pembelajaran kan tidak cuma pengetahuannya aja, tapi keterampilan, sikap dan spiritualnya. Berarti nilai sikap ya, nilai sikap dan keterampilan. Nah kira-kira nih sudah semua nih ya, ukurannya sudah ada juga, pendukungnya ada. Kira-kira kapan nih waktu dilaksanakannya nanti? Kapan? Untuk pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran pertemuan pembelajaran kedepannya. Pada pembelajaran selanjutnya begitu ya.
Terima kasih Bu Apip, mungkin itu ya yang catatan-catatan dari observasi saya. Jangan sampai kapok ya Bu Apip untuk observasi Terima lagi. kasih sekali. Iya. Sebagai masukan buat saya juga. Iya, masukan ya. Berarti Bu Apip, saya resume kembali ya aktivitas pengembangannya. Siswa ingin lebih aktif ya. Tujuannya tadi sudah, dan waktunya mungkin nanti dilakukan pada pembelajaran selanjutnya ya. Oke Bu Apip, mungkin nanti setelah pembelajaran selanjutnya ya, pada hari selanjutnya lagi, lusa berarti kita ngobrol lagi ya. Bagaimana kira-kira nih perkembangan yang dengan dilakukannya strategi yang ingin Bu Apip lakukan ya. Perkembangannya bagaimana, kita lihat lagi ya Bu Apip. Hubungi saja. Sekian pasca observasi dari saya. Ini merupakan dari pembelajaran coaching yang terdapat pada modul CGP. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi semua yang menonton pada channel YouTube saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.